Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-24 ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, baik puasanya, qiyamul lail dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini adalah momentum kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah sering kita atau bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan berkaitan dengan urgensi daripada i'tikaf itu sendiri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, kalau misalnya sudah memasuki 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, artinya mengencangkan kainnya, artinya lebih greget lagi beribadah, ya. Nah, ini menjadi gambaran evaluasi kita. Banyak sosial masyarakat kita 10 malam terakhir bulan suci Ramadan bukan mengencangkan kainnya, yang dikencengin apa? Ban mobilnya. Persiapan apa? Mudik, ya. Ban mobilnya sibuk di bengkel, sibuk di mall, ya. Nah, ini gambaran. Padahal 10 malam terakhir ini yaitu ada Lailatul Qadar, ya. Makanya sering saya sampaikan, Rasulullah itu kan makhluk yang paling mulia. Punya dosa enggak Rasulullah? Enggak punya dosa, maksum, ya. Tapi masih greget tadi, syadda mi'zarahu, kalau terjemah bebas saya, greget lagi beribadahnya 10 malam terakhir. Nah, kita, ya, ada di sini yang sudah dijamin masuk surga? Angkat tangan. Ya. Ada di sini yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Kalau main logika, kita lebih memerlukan pahala. Kita lebih memerlukan yang namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu minimal kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya, maksudnya menghidupkan malamnya, kalau bahasa kita sekarang begadang, ya. Begadangnya apa? Yaitu, ya, mau zikir, baca Quran, apalagi mau munajat, ya, mau termenung, apapun itu yang penting di masjid, ya. Jangan sampai pindah rumah, ya, 10 malam terakhir. Yang biasanya tidur di mana? Di rumah, sekarang tidurnya di mana? Di masjid. Bawa bantal, bawa kasur, tidur bangun-bangun udah sahur, ya. Ya, man ahya lailahunya, ya. Yang terakhir adalah wa aiqadha ahlahu, dan beliau tidak egois, ya. Beliau pun membangunkan keluarganya. Nah, ini penting, ya. Istrinya dibangunkan atau istrinya membangunkan suaminya. Ya, berarti kan kalau dari sini kita bisa melihat ada waktu tidur mungkin habis taraweh, ya, para istri-istri Rasulullah. Anggaplah kita selesai taraweh jam 8:30 atau jam 9 kurang. Ya, mungkin tidur 1 jam 2 jam, silahkan. Tapi setelah itu
wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam daripada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Saya tidak mendetailkan berkaitan dengan 1000 bulannya, 83 tahunnya, ya. Tapi di dalam momentum ini saya ingin menjelaskan rauhaniyah, kekhusyuan bagi kita ketika kita mendapatkan nikmatnya ibadah, itu adalah kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah tidak memberikan kepada sembarang hamba. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya bahwa kita sebagai individu muslim terkadang beribadah itu hanya autopilot saja, tidak menikmati, tidak mendapatkan rasa kekhusyuan itu sendiri, ya. Baik itu sholat, ya, atau puasa. Sholat terkadang kita autopilot saja, lima waktu, ke masjid, keluar masjid, terkadang nggak ada efeknya. Ya, maksiat jalan terus, ya, korupsi jalan terus, gratifikasi jalan terus, ya. Puasa, ya, dari tiap Ramadan ke Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, balik lagi ke settingan awal, ya. Padahal udah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh, tapi keluar bulan suci Ramadan ke settingan awal lagi. Maksiat lagi, gratifikasi lagi, dan lain-lainnya. Nah, kekhusyuan ini momentum. Saya katakan untuk bisa kita dapatkan di 10 malam terakhir. Saya persingkat bahwa indikasi kekhusyuan itu salah satu indikasinya adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Beliau sering menangis. Nah, ini. Bahkan dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamussuhuman nar, ainani la tamassuhuman nar, ainun tahrusu fi sabilillah, wa ainun bakat min khasyatillah. Kata Rasulullah, ada 2 tipikal mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Mata seperti apa? Yang pertama, ainun tahrusu fi sabilillah, kedua mata yang dipergunakan untuk jaga malam. Jaga malam ngeronda maksudnya. Tapi fi sabilillah. Nah, ini konteksnya dalam jihad fi sabilillah. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina terkadang kan jaga malam, teman-temannya tidur, dia jaga malam, maksudnya takut ada serangan dari Israel, ya. Nah, ini tipikal mata pertama, yang mata dia begadang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, kalau kita kan sekarang perangnya sama siapa? Hawa nafsu kita, ya. Perangnya sama setan, ya. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan tipikal yang kedua. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Kedua mata atau mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini, ya. Berarti ini kita bisa mendapatkannya yang kedua, ya. Kita menangis di hadapan Allah karena apa? Takut kepada Allah. Oleh karena itu, momentum 10 malam terakhir ini adalah momentum kita menangis di hadapan Allah, ya. Kapan waktunya? Memang yang paling ideal jadi malam hari ketika kita itikaf, ya. Makanya kadang di Masjid An-Nur tempat saya sebagai penasihat di situ, saya katakan harus ada bagi yang iktikaf wakfah atau momentum dia sendiri, ya. Terkadang tahajud dari jam sekian sampai jam sekian, silahkan, monggo. Ada kajian itikaf dari jam sekian sampai jam sekian, monggo, silahkan. Tapi harus ada jeda minimal 1/4 jam, ya. Jamaah itu diberikan kebebasan. Mereka nunduk menangis munajat kepada Allah. Contohnya jam 2 sampai jam 3 ya mulail. Jam 3 kalau kita kajian itikaf jam 3 sampai jam 4, ya. Jam 4 sahur. Saya katakan udah kajiannya jangan sampai 1 jam, ya 40 menit saja, ya. Jadi jam 4 kurang 15 menit, selama 10 sampai 15 menit udah biarkan yang iktikaf itu dia pribadi masing-masing kepada Allah. Dia bermunajat, ya.
Lalu saya bacakan tadi hadis yang tadi, baru jam 4 baru dinyalakan lampunya, baru dibagi sahur ya. Nah, momentum ini momentum yang mahal yang tidak didapatkan kecuali setahun sekali. Kita kalau bisa menangis di hadapan Allah, kita akan mendapatkan rasa khusyuk yang begitu luar biasa ya. Bagaimana caranya kita menangis? Ya itu tadi ya. Kalau dari redaksi hadisnya, ainun bakat, kedua mata yang menangis, min khosyatillah, takut kepada Allah. Nah, kategori takut kepada Allah berarti pintu Bapak untuk bisa menangis mungkin mengingat masa-masa muda dulu punya dosa tertentu yang belum sempat ditaubatkan. Mungkin Bapak berpikir berkaitan dengan azab api neraka. Mungkin Bapak berpikir berkaitan dengan musibah-musibah tertentu yang menimpa, minta solusi kepada Allah. Nah, ini pintu-pintu munajat ya. Sulit Ustadz. Nah, kalau sulit biasanya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Biasanya kalau ada tipikal individu yang sudah pengen ini nggak nangis-nangis, biasanya memang ada dosa tertentu ya yang membuat hati dia keras ya, nggak lunak, nggak fleksibel, karatan, sehingga untuk bisa mendapatkan kekhusyuan dalam hati dia, menimbulkan air mata sulit. Nah, ini berarti caranya gimana? Banyak-banyak istighfar ya. Ya Allah, kok saya nggak nangis-nangis ya. Ya Allah, ampun, ada dosa apa lagi, coba diingat-ingat ya. Saya tidak asal bicara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling, kalau bahasa kita cengeng lah bahasanya ya, di hadapan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis, yaitu ya 11-12 dengan siapa? Sahabatnya, yaitu Abu Bakar, mungkin 13 dengan Umar bin Khattab ya. Jadi ketika turun ayat berkaitan dengan malaikat Harut dan Marut ya, itu kan nangis kejar Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya Allah, saya nggak mau tergelincir sebagaimana Harut Marut ya. Abu Bakar nangis juga. Umar bin Khattab datang, ma yubkikum, apa yang menyebabkan kalian nangis? Cerita ya. Hatta atabaka, sampai saya ikut nangis seperti kalian, atau saya berusaha untuk nangis ya. Nah, indikasi menangis ini bahkan Abu Bakar ketika Rasulullah sakit menjelang kematian atau wafatnya Rasulullah, muri Abu Bakrin liyu'ammimas shalah, suruh Abu Bakar gantiin saya imam sholat. Sayyidah Aisyah tahu putrinya ya, jangan Abu Bakar lah, jangan baba saya, jangan ayah saya ya. Tapi Rasulullah tetap muri Abu Bakrin liyu'ammimah ashab. Udah Abu Bakar pokoknya, jangan Abu Bakar lah. Tetap Rasulullah yang ketiga ya, karena udah 3 kali Sayyidah Aisyah menyuruh Abu Bakar untuk sholat, imam sholat. Bayangkan ternyata benar apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah. Baru baca 1 ayat, Allahu Akbar, 1 ayat, kejer menangis seorang Abu Bakar. Nah, ini menandakan apa? Menandakan hatinya yang begitu lunaknya, khusyuk yang begitu luar biasa. Dengan ayat-ayat Al-Quran langsung kejer dia. Makanya sholatnya jadi lama ya. Makanya wajar Sayyidah Aisyah mengatakan jangan Abu Bakar, nanti lama sholatnya. Nah gitu, intinya gitu. Bukan Rasulullah dan Abu Bakar, seorang Umar bin Khattab juga seperti itu. Umar bin Khattab terkenal dengan apa? Tegas, disiplin, berani ya. Kalau Umar bin Khattab lewat jalan, ini jalan apa namanya? Bintara Cipta ya. Setan nggak mau jalan sini, dia mau jalannya lewat Kalimalang aja. Nah, ada Umar katanya lewat sini ya. Saking apa? Luar biasanya. Tapi di hadapan ayat-ayat Allah, kalau bahasa anak muda sekarang, kerupuk. Nangis seorang Umar bin Khattab di hadapan apa? Ayat-ayat Allah, melempem ya. Inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhan engkau itu benar-benar akan terjadi. Pingsan, bayangkan dalam riwayat itu seorang Umar bin Khattab pingsan gara-gara apa? 1 ayat. Nah, ini gambaran berbeda dengan kita ya. Di hadapan ayat-ayat Allah seakan-akan kita kaku ya, keras ya. Tapi di hadapan musuh Islam melempem kita, kerupuk. Betul atau betul? Itulah kita zaman sekarang. Oleh karena itu,
momentum 10 malam terakhir ini, marilah kita mendapatkan momentum kekhusyuan tadi. Masih ada 6 hari lagi ya. Kalau belum sempat nangis nih, 24 hari lagi, nanti malam coba di pojok sana ya. Tadi usulan saya 15 menit ada momentum pribadi ya. Atau 10 menit lah dia sendiri matiin lampunya ya. Coba kita menangis di hadapan Allah. Kalau bisa belum menangis-nangis, ya Allah, saya kok belum bisa nangis lagi. Istighfar banyak-banyak, berarti ada dosa yang belum ditaubatin ya. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.